cuman penasaran pengen tahu ada usahanya siapa sampai ke atas. Katanya saya mau mengabdi pada orang-orang yang cahayanya naik, karena saya penasaran itu, karena ingin punya keturunan dari orang-orang dunia. Ya sudah, nanti waktu-waktu kalau saya perlu saya panggil. Nah, lagi hawanya itu tadi agak dingin dan harum, lampu-lampunya itu sudah juga ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat saudara-saudaraku semuanya. Alhamdulillah, semoga semuanya sehat walafiat jasmani dan rohani, semuanya lancar, rezekinya, ibadahnya, semuanya. Terus jangan patah semangat, terus semangat untuk lembur berpikirnya. Berpikir itu adalah makanan ruhani kita. Jadi mustahil kalau orang yang menempuh jalan rohani tanpa berpikir, maka makanan rohaninya kosong, akhirnya lemas, tanpa pikir yang bersanad tentunya. Kali ini kita akan bahas bab keruhanian, kegoiban, efek kegoiban dari amalia kholwat. Amalia kholwat itu adalah sebuah amalia dari Syekh Bahauddin An-Naksabandi, yakni berpikir selama 24 jam dengan pasangan dan bergantian ketika waktu sholat, bergantian. Berpikir di sebuah tempat yang disediakan, yakni bilik bambu, di mana biliknya ini kalau zaman dulu itu adalah gua ya. Dari bilik itu menghalangi dari noise kalau bahasa sekarang, apa, gangguan suara, gangguan pandangan, sehingga tanpa ada lampunya di situ supaya fokus berpikir, sehingga bisa sinkron terus menerus selama 24 jam dan dengan trial 21 hari, sehingga nanti bisa melaksanakan yang 41 hari. Nah, zikir ini dalam berkolwat di bilik ya, kita ini harus sebenarnya sebelum melaksanakan lelaku kholwat ini harus paham, yakni tempatnya, syaratnya, ketentuan dan tata caranya, kemudian targetnya untuk apa ya. Yang pertama kita bahas tempatnya ya. Saya tadi bilang tempatnya di sebuah bilik seukuran sajadah besar lah ya, sehingga sulit untuk dibuat selonjor tidur ya. Walaupun begitu juga banyak yang ketiduran, bukannya tidur tapi ketiduran ya. Tapi itu harus dilawan. Saya lawannya. Jadi dilawan. Jadi kalau di kolwat itu, di bilik itu melawan ngantuk dan bosan. Ya itu terus menerus. Kalau saya ini membahas saya ya, supaya tidak ada salah paham. Saya itu berusaha tidak terlalu cepat, pelan, syahdu, agar bisa sinkron. Jadi satu kena titik latifahnya kalau zikir la ilaha illallah. Jadi teman-teman, zikir la ilaha illallah itu kalau saya ya, itu saya tarik
seperti gerakan la ilaha illallah pada zikir pondasi ya, terus pelan lagi la ilaha illallah, terus ya sambil gerakan ya. Pertama ya gerakannya itu apa namanya, terlalu banyak gerakan, tapi lama-lama cuman gerakannya mewakili aja, mewakili pikiran kan, yang bergerak pikirannya. La ilaha illallah, sambil dibayangkan titik-titik latifahnya satu persatu dilewati, begitu. Mudah-mudahan bisa sinkron sehingga pengalaman ruhaninya itu nanti ya belakangan pengalaman ruhaninya itu zikir yang dizikirkan itu tadi ya, diusahakan terus berwudu. Kalau misalnya yang kentut ya usahakan wudu lagi, keluar sebentar. Kalau keluar mau buang air kecil atau buang air besar itu tetap di sini berzikir ya illallah terus. Jadi namanya zikir mengingat Allah itu ya terus menerus selama 24 jam. Ini berlatih seperti itu kalau di Kholwat itu tujuannya seperti itu. Jadi kita harus paham tata caranya ya yang benar. Kalau kondisi begini gimana, begini gimana, itu harus paham, ditanyakan kepada senior terutama yang jadwal itu Mas Ridwan. Nah, pengalaman ruhaninya waktu Kholwat itu ya saat pilih 41 itu saya 2 minggu itu sudah saya ada merasakan kehadiran sejumlah makhluk ya, dan teman sebenarnya beberapa, tapi ini yang saya ceritakan adalah yang hadiah ya, gaib hadiah itu turun. Ketika turun ya waktu itu kan zikir, saya tuh zikir pelan-pelan semakin satu itu kira-kira sudah 1 jaman mulai masuk bilik itu ya. Itu 1 jaman itu kok tiba-tiba ruangan yang gelap ini, pintu depan itu kayak ada plap gitu ya, cahaya kayak ada supaya menarik perhatian ini. Saya tidak membuka mata, tapi ini pandangan di benak ya. Jadi ini saya anggap kegoiban karena kalau di aslinya ya di pintunya jasad jasmaninya nggak nyala seperti itu, tapi ini di pandangannya ruhani di benak, plap. Saya sambil terus berpikir ini apa lagi, ini ada yang datang plap. Terus ada yang bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Sambil berpikir terus ya itu saya jawab. Jadi saya seperti ada 2 pikiran ya. Nah ini yang perlu kita bersnadi itu, kalau kita berbicara ini ada ya 2 pikiran yang mewakili, bahkan ada lebih dari 2, kadang itu sering seperti rapat gitu ya. Nanti kita bahas selanjutnya. Sudah saya jawab, saya terus saja berpikir, saya diem saja ya, pura-pura ini siapa tahu ini hanya ilusi ya, ilusi namanya. Kemudian tanya, perkenalkan nama saya, ini saya dari atas turun ke bawah. Siapa kamu? Saya ingin, saya bidadari. Iya bidadari. Katanya bidadari dari kayangan lantai 7. Lantai 7, tingkat 7, dan menyebut namanya sendiri saya sebutkan ya.
nama, kemudian siapa yang memerintahkan, ya saya cuma penasaran pengen tahu ada usahanya siapa sampai ke atas. Akhirnya ya ada apa keperluan, saya bilang begitu, katanya saya mau mengabdi pada orang-orang yang cahayanya naik, karena saya penasaran. Saya sesuai ceritanya beliau ya tahu ya itu, bahwa itu biasanya ya ingin melayani orang-orang pilihan itu karena ingin punya keturunan dari orang-orang pilihan. Makanya saya langsung nyandak atau apa, langsung inget itu, kemudian ya sudah, saya nggak poin banyak-banyak, ya standar biasa saja, nggak terlalu, karena terus saya berpikir terus fokus berpikir ya. Dan saya bilang ya sudah, nanti waktu-waktu kalau saya perlu saya panggil gitu. Akhirnya salam dia terus kembali. Jadi saya lanjut lagi seperti biasa, sudah tidak ada hawa yang dingin lah lagi, hawanya itu tadi agak dingin dan harum, kelihatan harum. Terus lampu-lampunya itu sudah juga nggak ada. Nah itu sudah. Berikutnya saya tanyakan waktu ini untuk dari saya cocokkan jauh-jauh yai itu memang menggoda kita saat kita sinkron, nah cahayanya naik ke atas, maka akan ada yang turun untuk menggoda bangga. Nah kertas ujian ini hasil yang godaannya itu bisa dipanggil, bisa dipakai untuk ujian dari bidadari kayangan ini, dipakai untuk dimasukkan istri untuk digunakan melayani suami. Ini urusan 17 tahun ke atas ya. Nah itu saja, mudah-mudahan semua yang kolwat pilih tambah semangat ya. Jangan lupa terus, yang penting itu tidak kuantitas, yang penting kualitas ya. Ketika zikirnya itu yang sahdu sampai sinkron, tidak perlu buru-buru banyak-banyak. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.